sini saya akan menjelaskan soal P.11. A. Yang pertama, strike length tahun 2022, cara menghitungnya 89.600 dibagi 10 dikali 8/12 sama dengan 5.973. Yang kedua, sum of the year dengan data dasar yaitu harga bersih setelah diskon 83.300, ongkir dan instalasi 4.600. Jadi total harga perolehannya 87.900 dengan nilai residu 1.500 dan masa manfaat 8 tahun. Jumlah angka tahun atau sum of digit ada 36. Perhitungan depresiasi 2023 dari Januari sampai Desember. Karena mesin dibeli di bulan Mei, maka tahun kalender 2023 mengambil porsi dari tahun penggunaan ke-1 dan tahun penggunaan kedua. Jadi Januari sampai April 4 bulan dari tahun pertama, perhitungannya 86.400 dikali 8/36 dikali 4/12 sama dengan 6.400. Kemudian bulan Mei sampai Desember 8 bulan dari tahun kedua, perhitungannya 86.400 dikali 7/36 dikali 8/12 sama dengan 11.200. Jadi total depresiasi sum of the year tahun 2023 adalah 17.600. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Halimatus Sadia dengan NPM 25013010088. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian nomor 3 yaitu metode double declining balance atau metode saldo menurun ganda untuk tahun 2022. Pada soal diketahui bahwa umur manfaat mesin yang digunakan perusahaan adalah 8 tahun dengan nilai residu sebesar $1.500. Dalam metode DDP, tarif penyusutan dihitung 2 kali tarif garis lurus. Rate-nya sama dengan 1/8 dikali 2 sama dengan 25%. Jadi tarif penyusutannya adalah 25%. Selanjutnya, dasar penyusutan menggunakan nilai buku aset. Harga perolehan mesin yang sudah dihitung sebelumnya sebesar $87.900. Karena mesin dibeli pada 1 Mei 2022, maka aset hanya digunakan selama 8 bulan pada tahun 2022, yaitu dari Mei sampai Desember. Oleh karena itu, penyusutan dihitung secara proporsional selama 8/12 bulan. Depreciation 2025 sama dengan 87.900 dikali 25% dikali 8/12 sama dengan 14.650. Jadi, beban penyusutan tahun 2022 dengan metode double declining balance adalah sebesar $14.650. Lalu untuk bagian B, metode yang direkomendasikan adalah unit of production atau metode satuan produksi. Alasannya karena pada soal dijelaskan bahwa perusahaan masih baru sehingga produksi di tahun-tahun awal diperkirakan masih rendah, lalu meningkat di tahun berikutnya. Metode satuan produksi cocok karena beban penyusutan disesuaikan dengan tingkat aktivitas produksi. Jadi ketika produksi masih rendah, beban penyusutan juga rendah. Sebaliknya, saat produksi meningkat di masa depan, maka beban penyusutan ikut meningkat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal P11.2. Soal ini membahas penyusutan periode parsial dari mesin milik Carloston SA. Dia beli 1 Juni 2022 seharga $89.000, nilai sisa $5.000, masa manfaat 7 tahun. Nah, di sini akan membahas menghitung penyusutan tahun 2022 dan 2023 menggunakan 5 metode. Yang pertama itu ada straight line, kedua unit of output, ketiga working hours, keempat SJD, dan kelima declining balance. Selanjutnya di sini telah diketahui data utama harga perolehan $89.000, nilai sisa $5.000, depreciable base $84.000, masa manfaat 7 tahun. Tahun 2022 hanya 7 bulan karena pembelian di Juni. Tahun 2023 penuh di 12 bulan. Dari sini diperoleh tarif dasar masing-masing suatu metode. Selanjutnya di sini itu ada metode straight line atau garis lurus.
Tarif tahunan $84.000 dibagi 7 tahun sama dengan $12.000. Tahun 2022 hanya 7 bulan, jadi $12.000 dikali 7 per 12 sama dengan $7.000. Tahun 2023 penuh di 12 bulan, jadi hasilnya $12.000. Selanjutnya di sini ada metode unit of output. Tarif per tahun $84.000 dibagi 525.000 unit sama dengan $0,16 per unit. Tahun 2022 $0,16 kali 55.000 unit sama dengan $8.800. Tahun 2003 $0,16 kali 48.000 unit sama dengan $7.680. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan jawaban saya dari soal P11.2 bagian C, yaitu working hours atau jam kerja. Nah, di sini diketahui biaya perolehan sebesar 89.000 euro, nilai residu sebesar 5.000 euro, masa pakai selama 7 tahun atau 42.000 jam, tahun 2022 dioperasikan selama 6.000 jam, dan tahun 2023 dioperasikan selama 5.500 jam. Nah, sebelum kita menghitung tahun 2022 dan 2023, kita harus menghitung tarifnya. Di sini terdapat rumus mencari tarif, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total estimasi jam kerja. Nah, biaya perolehan tadi itu sebesar 89.000 euro dikurangi dengan nilai residu sebesar 5.000 euro dibagi dengan 42.000 jam. Selanjutnya dihasilkan 84.000 euro dibagi dengan 42.000 jam dan menghasilkan tarif sebesar 2 euro per jam. Nah, setelah kita menghitung tarif, kita menghitung di tahun 2022 dulu, yaitu dengan cara 6.000 jam dikali dengan 2 euro yang menghasilkan sejumlah 12.000 euro. Kemudian pada tahun 2023 5.500 dikali dengan 2 euro yang menghasilkan 11.000 euro. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan bagian D, yaitu sum of the years digit. Nah, di sini diketahui dasar penyusutannya yaitu sebesar 84.000 euro dan masa pakai selama 7 tahun, dan terdapat jumlah angka tahun atau simbol S, yaitu dengan 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 yang menghasilkan jumlah angka tahun sebesar 28. Nah, yang pertama kita mengalokasikan beban penyusutan per tahun pengguna. Nah, di tahun pertama ini 7 per 28 dikali dengan 84.000 euro yang menghasilkan 21.000 euro. Kemudian pada tahun kedua perhitungannya yaitu 6 per 28 dikali 84.000 euro yang menghasilkan 18.000 euro. Nah, selanjutnya kita menghitung per tahun kalender per Desember 31. Nah, kita menghitung penyusutan pada tahun 2022 terlebih dahulu dengan 7 per 12 dikali 21.000 euro yang menghasilkan 12.250 euro. Kemudian menghitung penyusutan pada tahun 2023 yaitu dengan 5 per 12 dikali 21.000 euro. Nah, 5 per 12 ini merupakan sisa perhitungan dari penyusutan 2022. Terus ditambah dengan hasil dari 7 per 12 dikali 18.000 euro. Nah, 7 per 12 ini merupakan perhitungan penyusutan pada tahun 2023 yang menghasilkan sebesar 19.250 euro. Nah, kemudian setelah kita mengetahui depreciation expense-nya, kita bisa menghitung book value end of the year. Nah, di sini tahun 2022 terdapat depreciation expense sebesar 12.250 euro dan tahun 2023 sebesar 19.250 euro. Nah, book value end of the year-nya ini dengan cara biaya
perolehannya tadi itu kan sebesar 89.000 euro. Kemudian dikurangi dengan depreciation expense pada tahun 2022 sebesar 12.250 yang menghasilkan book value end of year pada tahun 2022 sebesar 76.750. Kemudian pada tahun 2023 76.750 tadi dikurangi dengan 19.250 euro yang menghasilkan book value end of the year pada tahun 2023 sebesar 57.500 euro. Baik, selanjutnya yaitu soal E, yaitu metode double declining balance. Nah, pertama itu kita cari dulu tarif penyusutan garis lurusnya. Karena umur manfaat mesin itu adalah 7 tahun, maka tarif garis lurusnya itu 1 dibagi dengan 7 sama dengan 14,29%. Nah, karena ini tuh menggunakan metode double declining balance, tarif tersebut itu dikali 2 sehingga diperoleh tarif penyusutannya itu sebesar 28,57%. Nah, selanjutnya untuk menghitung penyusutan tahun 2022, karena mesin ini dibeli pada 1 Juni 2022, berarti mesin itu hanya bisa digunakan selama 7 bulan, yaitu dari Juni sampai Desember saja. Rumus yang digunakan itu adalah biaya perolehan dikali dengan tarif penyusutan dikali 7/12, sehingga hasilnya itu 14,833 euro. Setelah itu, kita cari nilai buku akhir tahun 2022 dengan mengurangi harga perolehan dengan beban penyusutan, yaitu 89.000 euro dikurangi 14.833. Hasilnya yaitu 74.167 euro. Nah, kemudian untuk tahun 2023, karena digunakan selama 1 tahun penuh, penyusutan itu dihitung dengan mengalihkan nilai buku akhir tahun 2022 dengan tarif 28,57%. Nah, di sini hasilnya itu adalah 21.190 euro. Jadi, beban penyusutan itu menggunakan double declining balance itu adalah tahun 2022 sebesar 14.833 dan tahun 2023 itu sebesar 21.190 euro.